untuk hari ini? Adiba. Adikku. Oke. Aise. Adikku. Alisa. Anindita. Adikku. Aisabia. Adikku. Azalea. Adikku. Diandra. Kalian Socia Alicia. Oke. Baik, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Masya Allah. Siapa yang hari ini puasa? Barakallah, dapat orang yang berpuasa yang luar biasa nih. Insya Allah ya, semoga istiqomah. Baik, kita belum berdoa. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Ista'id. Siap. Adua. Irga. Sikat berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum belajar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa pembuka hati. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita mau murojaah terlebih dahulu ya. Surat apa? Pekan ini sebelum mata subuh. Al-Asr artinya Masa. masa atau waktu. Iya, yuk kita murojaah. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, selanjutnya setelah surat Al-Asr ya artinya iya, good. Apa artinya? Bermegah-megahan. Murojaah surat At-Takasur. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunna aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah murojaah. Kemudian tadi juga sudah membaca doa. Semoga teman-teman kita yang
tidak bisa hadir hari ini bersama kita. Semoga segera Allah berikan kesehatan ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak solihah, cek suara. Hey! Everybody break one. Everybody break two. Oke, ya udah kompak ya. Nah, hari ini kita akan majelis pagi. Biasanya kalau hari Kamis majelis paginya tentang apa? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Hari ini majelis paginya melanjutkan ke cerita di pekan kemarin. Kalau pekan kemarin ada yang masih ingat kisahnya tentang siapa? Abdul Muthalib. Iya, Abdul Muthalib dan Abdullah yang ingin disembelih. Kemudian jadi atau tidak? Tidak. Terus Dikasih Allah jadi 100 unta. ya diganti. Bukan dikasih Allah ya, tapi disarankan oleh masyarakat sekitar untuk menggantinya dengan unta. Diundi ya, diundi. Nih siapa nih yang keluar nih namanya? Ya, namanya buat siapa? Ternyata Abdullah. Nah, ternyata unta itu sampai jumlah 100 baru yang keluar itu nama unta ya, diundi. Tadinya sebelumnya tuh nama Abdullah terus ya. Jadi Abdullah alhamdulillah sekarang masih hidup pada zaman itu ya. Nah, kemudian lanjut ke ceritanya. Abdullah ini ternyata adalah pemuda yang sangat tampan. Ya, kemudian dia juga pemuda yang solih. Walaupun banyak cewek-cewek ya, banyak cewek-cewek yang suka kalau misalnya melihat Abdullah itu suka gitu ya, karena mukanya itu tampan ya. Terus dia juga pemuda yang baik, jadi banyak gadis-gadis di Arab itu yang suka sama Abdullah ya. Tapi Abdullah ini masih bersikap baik dengan gadis-gadis itu ya, walaupun dia tidak menyukai gadis-gadis itu ya, dia masih tetap sopan ya, tetap sopan dengan gadis-gadis yang ada di Mekah. Kemudian ada pada suatu hari Abdullah ini diajak sama ayahnya untuk menemui seorang gadis ya, mau dijodohkan, mau dinikahkan. Kira-kira ada yang tahu nama perempuannya siapa? Tidak. Iya, adalah Aminah ya. Ternyata Abdul Muthalib ini menuntun siapa namanya Abdullah itu ke rumahnya Siti Aminah. Siti Abdullah ya? Enggak. Ya. Nah, dituntunlah. Kemudian ada seorang gadis tuh di di tengah jalan ketemu sama Abdullah dan Abdul Muthalib, lagi dituntun tuh Abdullahnya sama Abdul Muthalib. Kemudian, wahai Abdullah, kamu seperti unta yang dituntun oleh majikannya, padahal dia lagi dituntun sama ayahnya ya gitu ya. Kamu mau kemana wahai Abdullah? Gitu ya. Mau nggak kalau kamu mau menikahi aku dengan senang hati menerimanya. Abdullah langsung dilamar gitu di pinggir jalan gitu ya. Di perjalanan itu mau ke rumah Aminah malah dilamar sama wanita. Kamu siapa? Katanya gitu kan, tanya Abdullah. Saya seorang gadis yang ingin melamar dirimu wahai Abdullah, kayak gitu. Kemudian Abdullah tuh melihat gadis itu luar biasa. Ternyata dari pakaiannya itu terlihat bahwa gadis itu adalah orang kaya. Ya, pakai perhiasan, bajunya bagus. Ya Abdullah, maaf, saya belum bisa menerima lamaran. Akhirnya Abdullah pergi gitu ya, pergi bersama dengan ayahnya ke rumah, namanya adalah Wahab bin Abdul Manaf. Itu adalah ayahnya Aminah. Nah, kemudian setelah dibawa itu, kemudian Abdullah dinikahkan dengan Aminah binti Wahab ya.
Aminah binti Wahab. Nah, akhirnya setelah mereka menikah, karena kata Allah ya, Aminah itu adalah keturunan yang baik. Ya, pasangan yang pas, pasangan yang cocok yang Allah pilihkan untuk Abdullah. Ya, karena dia dari keturunan Quraisy yang paling baik. Itu Aminah. Aminah itu nggak tahu kalau nanti dia akan melahirkan seseorang atau anak yang akan menjadi nabi. Ya, tahu kan siapa? Ya, siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu mereka sudah menikah dan Aminah itu, cerita singkatnya ya, mereka sudah menikah dan Aminah itu hamil. Ya, nah pada saat itu musim semi. Ya, musim semi itu apa ya? Kalau musim semi itu di sini kayak musim gugur ya, ya nggak sih? Iya. Nah jadi terus cuacanya itu nggak panas ya, nggak dingin juga gitu ya, sedang lah ya. Nah di musim semi itu orang-orang tuh pada apa ya, mulai berdagang lagi ya. Kemudian termasuk Abdullah ini mau pergi berdagang ke Syria ya, pergi dari Mekah ke Syria untuk berdagang. Kata Aminah seperti ini, wahai suamiku, bolehkah kau tidak pergi untuk berdagang, di rumah aja gitu, maksudnya di rumah aja menemani aku yang sedang hamil, seperti itu. Apa namanya, aku tidak mau berpisah. Iya, nggak mau berpisah karena lagi hamil istrinya. Kemudian kata Abdullah, wahai istriku, tidak bisa, aku ini dari orang yang tidak berada, kita tidak punya harta banyak, kita hanya punya 5 unta dan 2 kambing yang bisa kita perah susunya, itu masih kurang, kata Abdullah. Kita harus mencari lagi harta atau mencari uang untuk mempersiapkan kelahiran anak kita gitu. Nah setelah itu akhirnya Aminah mengizinkan Abdullah untuk pergi berdagang ya ke Syria. Nah setelah itu apa yang terjadi? Aminah itu melihat melepas Abdullah itu dengan berat hati ya, dengan berat hati karena dia juga sedang hamil dan tidak ada teman yang untuk menemaninya di rumah kalau ada apa-apa, ya kan? Benar nggak? Kalau ibu hamil itu ya butuh ini, butuh itu, banyak kebutuhannya ya. Kalau ada suami kan bisa membantu, tapi ini suaminya harus pergi ya mencari nafkah ya, atau mencari uang untuk menafkahi istrinya. Nah setelah itu dilepaslah dengan berat hati sambil dilihat wajahnya suaminya itu untuk terakhir kali. Untuk terakhir kali, ada yang tahu nggak lanjutannya? Kira-kira apa ya lanjutan dari cerita itu? Kenapa sih Aminah kok berat banget melepas Abdullah itu untuk berdagang, padahal tujuannya untuk berdagang, untuk kepentingan bersama. Kenapa kira-kira dia berat melepas kepergian Abdullah? Ada yang tahu? Tidak ada? Ada yang mau tahu? Nggak tahu. Mau tahu? Ya mau? Besok. Iya, kita lanjut di Kamis besok. Tahu jawabannya ya? Oke, kita akan lanjut di Kamis besok berkaitan dengan kisah Abdullah. Apakah Abdullah akan kembali lagi ke rumah? Enggak. Ataukah Abdullah tidak balik lagi? Ataukah Abdullah kemana? Kita lanjut ceritanya di hari Kamis depan. Oke.